Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ahmad Solihin yang pada kesempatan kali ini sudah berkenan menjadi partisipan saya dalam penelitian tesis yang sedang saya lakukan, di mana pada kesempatan kali ini ada tujuan dari penelitian yang saya lakukan ini bermaksud untuk menganalisis strategi alternatif apa yang dilakukan oleh kepala sekolah dengan background guru penggerak dalam menerapkan kurikulum merdeka dengan titik fokusnya terhadap kesenjangan sekolah. Baik Bapak, untuk langsung saja ke pertanyaan pertama, bagaimana pemahaman Bapak mengenai konsep daripada kurikulum merdeka, kemudian apa perbedaan dengan kurikulum sebelumnya? Sebenarnya untuk kurikulum itu memang secara dasarnya itu tidak ada hal yang berbeda ya. Pergantian kurikulum dari dulu, apalagi di Indonesia itu sejalan dengan pergantian kepemimpinan, pasti saja biasanya ada pergantian kurikulum dengan strategi yang lain mungkin ya dari strategi kepemimpinan yang terdahulu, termasuk yang saya tahu ya dari kurikulum 2004 ke KTSP 2006, lalu ke 2013, dan sekarang mungkin di tahun 2022 ketika strategi kepemimpin ada pergantian kepemimpinan di Kemendikbudristek. Sejalan dengan itu, pemimpin baru tersebut atau Pak Menteri itu mempunyai visi dan misi yang berbeda dengan pemimpin atau menteri yang terdahulunya. Ini merupakan terobosan terbaru mungkin di era Bapak Nadiem Makarim ya waktu itu. Bahwasannya yang paling kentara sebenarnya perbedaan, pasti ada perbedaannya. Yang paling berbeda, menonjol perbedaannya yaitu ketika itu Pak Nadiem Makarim itu menggulirkan program Merdeka Belajar. Nah, sejalan dengan itu, Merdeka Belajar itu menginput pemahaman Ki Hajar Dewantara dengan Merdeka Belajar. Nah, dari sanalah lahirlah kurikulum Merdeka yang menganut pada pemahaman Ki Hajar Dewantara yang di dalamnya itu lebih menekankan kepada kemerdekaan dalam belajar gitu. Jadi sehingga secara etimologi sudah bisa kita simpulkan merdeka ya, dari kata merdeka itu berarti ada kebebasan, tapi di sini lebih ke kebebasan dalam mengaplikasikan pembelajaran. Jadi titik sentralnya itu lebih ke anak gitu ya, lebih ke anak. Di sana ada fleksibilitas guru untuk dapat mengolah kurikulum tersebut, kebebasan guru dengan kreatifnya, dengan inovatifnya. Jadi guru itu benar-benar dituntut untuk kreatif dan inovatif sesuai dengan sesuai dengan keadaan siswa-siswi yang diampunya. Jadi yang didorong itu, kalau dulu mah kurikulum itu mengikat, harus diberikan kepada siswa. Kalau sekarang dalam Kurmer itu guru mempunyai kebebasan dengan siswa-siswi yang mungkin tahun lalu dengan sekarang itu berbeda. Nah, boleh guru itu mempunyai kebebasan untuk mengolah gitu ya. Dan titik beratnya lebih ke siswa, keadaan siswa. Jadi guru itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dituntut untuk bisa menuntun. Jadi dalam Kurmer itu lebih ke penerapan pembelajarannya itu menuntun. Guru itu hanya menuntun kodrat kan gitu ya, kodrat anak menuju kebahagiaan dirinya di masyarakat gitu ya, lebih ke sana lah.
Kemudian Pak, apa pandangan Bapak mengenai keefektivitasan dari implementasi kurikulum Merdeka gitu, baik dari segi pendukung maupun penghambat dalam penerapannya? Kalau secara umum ketika lahir program baru itu pasti sudah melalui analisis bahwa program ini merupakan program yang akan lebih bermutu dari program yang sebelumnya, secara umum seperti itu. Dan memang Kurmer juga memang menggambarkan, mengilustrasikan seperti itu, di mana dalam Kurmer itu jadi anak itu lebih dijadikan bukan objek tapi subjek, berarti ya, bukan objek tapi subjek pembelajaran, itu subjek pembelajaran. Pertanyaannya tadi Keefektifisannya. nah, apakah Kurmer ini efektif? Ya saya rasa efektif gitu, efektif. Dimana memang yang dalam kurikulum dahulu itu seolah-olah guru itu hanya menyampaikan, hanya sebagai fasilitator menyampaikan pembelajaran dari buku yang sudah menjadi panduan kurikulum gitu. Kalau dalam Kurmer itu kan tidak, guru itu diberikan kebebasan untuk dapat mengolah pembelajaran sesuai dengan keadaan siswa pada masa ini gitu ya, dengan berbagai keunikan yang ada pada diri siswa. Jadi lebih efektif. Jadi anak itu sesuai dengan bakat, minat dan bakatnya itu muncul gitu, bisa dimunculkan, lebih muncul lah. Kalau dulu juga sih sebenarnya dalam kurikulum hampir sama seperti itu, memberikan kebebasan juga berorientasi pada siswa, sebenarnya sama ya, tapi mungkin sekarang itu lebih ditekankan pada hal tersebut. Juga dalam kurikulum ini kan lebih ke istilahnya ada pembelajaran esensial ya, esensialnya itu. Jadi yang esensialnya lebih ditonjolkan gitu. Itu keefektifannya ya Pak lebih ya. efektif. Lebih efektif dan lebih bebas. Anak bisa memilih itu, sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan bagi anak gitu. Kalau untuk faktor pendukung keefektifannya itu seperti apa Pak? Ya memang untuk dari kurikulum sekarang itu ya dikatakan efektif ya dengan program-program yang sudah digariskan bahwa kurikulum Merdeka ini lebih mengedepankan berorientasi pada murid gitu ya. Itu juga sudah mengisyaratkan kelebihannya, keefektifan. Di mana ya kalau merujuk pada filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu bagaikan petani itu kan, hanya menyiangi gitu kan. Jadi tumbuh anak itu akan lebih holistik gitu ya, lebih holistik gitu. Untuk mewujudkan hal tersebut kan dibutuhkan faktor pendukungnya, mungkin dari segi sarana apa gurunya atau pembelajaran atau bagaimananya untuk mewujudkan pembelajaran seperti yang Bapak sampaikan. Ya tentu yang paling utama itu pemahaman guru terhadap Kurmer ini memang diharapkan ya bisa memahami secara utuh ya. Itu juga yang menjadi hambatan sebenarnya dalam penerapan atau implementasi kurikulum Merdeka. Karena apa? Karena secara sosialisasinya sebenarnya kurang gencar, dan di era transisi di Indonesia. Kenapa disebut transisi dari konvensional ke digital, Nah, banyak juga guru-guru yang belum siap untuk menerima transisi tersebut. Perubahan. Sedangkan dari pemerintah itu mensosialisasikannya itu ya melalui platform digital. Sehingga akhirnya ya banyak guru juga yang belum bisa memahami apa sih sebenarnya inti atau harapan dari Kurmer ini. Nah, itu juga menjadi suatu hambatan ya. Nah, itu poin utama yang bisa mendukung tercapainya atau pengimplementasian kurikulum Merdeka lebih efektif gitu ya. Salah satunya itu. Yang kedua juga mungkin dorongan atau mitra juga, terus
sarana prasarana ya, sarana prasarana juga itu sangat penting ya, sangat menunjang, terutama sekarang dalam kurikulum Merdeka itu kan berbasis proyek. Nah, tentunya di sana diperlukan sekali sarana dan prasarana yang benar-benar dapat menunjang terlaksananya pembelajaran yang berbasis proyek gitu. Nah, itu juga jadi satu keefektifan atau penunjang, dan juga jadi satu hambatan mungkin dalam suatu satuan pendidikan yang sarana dan infrastrukturnya masih terbatas gitu dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. Kemudian Pak, berdasarkan background Bapak sebagai guru penggerak, bagaimana pengalaman dan pelatihan dari guru penggerak tersebut membantu Bapak dalam menerapkan kurikulum Merdeka di sekolah? Ya, alhamdulillah sih, sebenarnya saya juga sangat bersyukur pada waktu ada program guru penggerak saya diberikan kesempatan untuk dapat mengikutinya, dan diberikan kesempatan juga dapat berproses dalam guru penggerak, karena implementasi kurikulum Merdeka itu memang salah satu programnya itu adalah program guru penggerak. Di sana tentunya program-program dalam guru penggerak itu sangat sejalan dengan program pengimplementasian kurikulum Merdeka. Jadi ya sangat terbantu sekali ya, pemahaman secara dasar dalam penerapan kurikulum Merdeka itu dipelajari di program guru penggerak. Jadi sangat terbantu sekali ya Pak ya. Sangat ya. Pengalaman dari pengetahuan ilmu yang diterimanya ya Pak ya. Kemudian Pak, bagaimana peran Bapak sebagai kepala sekolah dalam membimbing, kemudian menginspirasi dan memotivasi para stakeholder pendidikan yang ada di sekolah ini gitu agar berjalan dengan efektif kurikulum Merdeka ini? Ya tadi ya, salah satu faktor penghambat ya, salah satunya tadi adalah terletak pada penguasaan pemahaman sumber daya manusianya, terutama gurunya ya, terutama gurunya sebagai sebagai pelaksana kurikulum tersebut. Memang itu jadi satu hambatan. Apalagi gini, pemerintah itu dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu mengeluarkan program sekolah penggerak. Nah, sebenarnya yang lebih siap dalam melaksanakan kurikulum Merdeka itu secara prosedurnya harusnya setiap sekolah itu mengikuti program sekolah penggerak. Nah, untuk sekolah yang tidak mengikuti program sekolah penggerak memang agak susah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka secara utuh gitu. Karena apa ya tadi, kalau sekolah penggerak kan dari pemahaman gurunya, pemahaman kepala sekolahnya, pemahaman siswanya, lingkungan sekolahnya, masyarakatnya juga diberikan sosialisasi, diberikan pembekalan gitu ya tentang kurikulum Merdeka, bahkan sampai lini masanya itu 3 tahun. Nah, baru dikatakan sebagai sekolah penggerak. Bagi sekolah yang tidak diberi kesempatan mengikuti sekolah penggerak, memang itu jadi susah ya. Kita mungkin alternatifnya, solusinya ya sebagai sekolah yang mengikuti program atau akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka, walaupun sebenarnya kan terdiri dari 3 ya sekolah itu. Yang pertama ada Merdeka Belajar Mandiri, ada Merdeka Berubah ya Mandiri, ada juga Merdeka Berbagi ya. Nah dari kita paling start awalnya sebagai sekolah yang tidak termasuk sekolah penggerak, startnya dari Merdeka Belajar Mandiri. Jadi hanya memasukkan atau mengintegrasikan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan tujuan atau yang sesuai dengan program
kurikulum merdeka, walaupun sebenarnya kurikulumnya masih kurikulum K13 dan itu dibolehkan oleh pemerintah waktu itu. Sejalan dengan itu juga sedikit demi sedikit di tahun keduanya kita meningkatkan status jadi merdeka, berubah. Nah, barulah kelas 1 atau fase A ya. Fase A, kelas 1 dan kelas 4 mengikuti kurikulum merdeka itu secara utuh. Lupa pertanyaannya. Kalau untuk membimbing, menginspirasi stakeholder yang ada di sekolah gitu. Nah, untuk itu yang pertama dilaksanakan untuk membimbing para stakeholder, yang pertama kita sering mendorong para guru untuk mengikuti berbagai pelatihan juga. Pemerintah pada waktu itu juga sudah menyiapkan dalam PMM di mana PMM, aplikasi platform PMM itu di dalamnya itu sudah sempurna memuat program-program kurikulum merdeka secara utuh. Nah, kita sebagai kepala sekolah mendorong para guru untuk dapat mengikuti berbagai pelatihan mengenai kurikulum merdeka, juga mengikuti dan melaksanakan kegiatan di platform Merdeka Mengajar pada waktu itu. Selain dari itu juga kita banyak mengadakan kegiatan-kegiatan saling berbagi praktik baik gitu dengan para guru, dengan melaksanakan kombel juga ya, dengan melaksanakan kombel yang dilaksanakan secara berkala. Itu sangat membantu sekali dalam menerapkan atau memberikan pemahaman kepada guru utamanya dalam pengimplementasian kurikulum merdeka. Kepada masyarakat juga sama, kepada masyarakat dalam berbagai pertemuan dengan orang tua kita sisipkan pemahaman tersebut supaya orang tua juga memahami dan ikut membantu bahwa kurikulum merdeka ini tidak bisa hanya dilakukan oleh sekolah saja, namun masyarakat dan orang tua itu menjadi faktor penunjang yang sangat berarti ya tercapainya tujuan implementasi kurikulum merdeka secara utuh di sekolah. Selain daripada untuk mewujudkan hal tersebut, tentunya selalu aja ada tantangannya gitu Pak ya. Nah, tantangan yang dihadapi dalam menerapkan kurikulum merdeka terkait dengan sumber daya manusia di sekolah ini apa, kemudian dari infrastrukturnya itu kendalanya apa, kemudian dari segi anggaran sekolahnya itu bagaimana Pak? Ya. Tadi sudah disinggung sebenarnya mengenai kendala ya, sebenarnya memang betul tadi saya sudah singgung bahwasannya implementasi kurikulum merdeka secara utuh itu idealnya itu ikut atau sekolah mengikuti program sekolah penggerak itu. Yang tidak mengikuti sekolah penggerak tentunya dalam pengimplementasian kurikulum merdeka ini pasti banyak hambatan dari berbagai hal ya, terutama tadi dari kesiapan guru ya, kesiapan siswa juga, karena memang ya guru berarti harus secara autodidak mencari pemahaman-pemahaman mengenai arah dari kurikulum merdeka ini, seperti kan pergantian nama istilah dari modul ajar ke dari RPP ke modul ajar, CP, TP, dan itu juga ya menjadi hal yang krusial dalam penerapan ini. Banyak sekali ya berbasis proyek P5 kan ya, P5 itu memerlukan ya infrastruktur dan sarana prasarana yang lebih menunjang ya, untuk dapat melaksanakannya secara utuh. Terus juga pemahaman masyarakat juga ya banyak di anggaran juga sama. Apa buktinya ya, kita sebagai sekolah yang bukan sekolah penggerak ya dituntut untuk bisa
semampunya dengan anggaran yang ada itu melaksanakan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka ini ya dengan secara berarti banyak berinovasi lah, banyak kreatif dan inovasi. Karena apa? Karena yakin tidak akan memenuhi. Gambarannya apa? Sekolah penggerak secara prosedur yang melaksanakan kurikulum merdeka itu diberikan fasilitas, diberikan juga anggaran yang cukup untuk dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Nah, kesenjangannya di sana mungkin untuk sekolah yang bukan sekolah penggerak ya tentunya dari anggaran juga seharusnya minim gitu. Seharusnya ya sama gitu. Kalau ikut sekolah penggerak diberikan kesempatan ikut sekolah penggerak ya tentunya bisa sedikitnya lah anggaran itu ya sudah disiapkan oleh pemerintah. Berbeda tidak terpadu dengan anggaran-anggaran secara umum dalam BOS ya Pak ya. Kemudian Pak, dari segi kondisi aksesibilitas dan partisipasi mitra dalam mendukung kurikulum merdeka di sekolah ini bagaimana Pak kondisi di sini? Kalau di sini sih sebenarnya apalagi orang tua siswa dan masyarakat itu pada hal-hal program-program sekolah yang baik tentunya sangat mendukung dengan yang penting komunikasi kita, sosialisasi kita juga disampaikan secara jelas kepada mereka ya, setiap stakeholder di sini. Komite juga diberikan pemahaman, dukungannya sangat hebat. Orang tua juga sangat bagus ya. Yang penting ya tadi ya komunikasi kita jalankan dengan baik gitu, dan sosialisasi kita jalankan dengan sejelas-jelasnya sehingga mereka paham. Bagus. Kalau untuk akses di sekolah Bapak ini mungkin dari segi jalan, listrik ataupun internet bagaimana? Apakah aman atau memang ada keterbatasan gitu Pak? Sebenarnya dari hal tersebut ya, kalau hal tersebut mah tidak terlalu menjadi kendala ya. Tidak terlalu menjadi kendala, tapi lebih kendala itu sebenarnya lebih ke sarananya ya, sarana pendukungnya yang lengkap. Mungkin di sini kan sekolah perpustakaan juga belum ada ya, kita alternatif buat pojok-pojok baca paling ya pendukung seperti ketersediaan fasilitas IT kan belum memadai gitu, Belum maksimal belum Pak maksimal. ya. Kemudian Pak, kalau apa kendala utama dalam kebijakan dan manajemen sekolah untuk keberhasilan kurikulum merdeka di sekolah ini? Mungkin ada kebijakan-kebijakan ataupun baik dari lingkungan pemerintah ataupun apa dalam menerapkan kurikulum merdeka itu seperti apa? Kemudian mungkin ada kendala dari segi memanage sekolah itu sendiri dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, kendalanya. Banyak sih kendalanya. Di awal itu pastinya banyak kendala, yang namanya kita mau menerapkan program baru, apalagi ini bentuknya kurikulum baru, itu sangat banyak ya kendalanya. Apalagi di masa transisi perubahan kurikulum itu ya tadi kebijakan pemerintah daerah ya, belum sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat gitu. Itu juga jadi kendala kita. Terus juga dengan masyarakat juga tentunya pemahaman masyarakat terhadap program baru itu ya jadi kendala, jadi tantangan kita ya. Kalau untuk kendala manajemen sekolah itu sendiri Pak? Manajemen sekolah sih sebenarnya kalau manajemen sekolah ya kita sesuaikan gitu ya, kita sesuaikan di awal pasti ya, namanya tadi perubahan, dan juga dilaksanakannya juga tidak langsung secara utuh 6 kelas. Nah, itu berarti dari RKT, RKJM-nya juga ya kita susun lagi dengan disesuaikan dengan pelaksanaan dua kurikulum berbeda. Karena masih belum secara menyeluruh ya Pak ya. Kemudian Pak, untuk mengatasi kendala dari keterbatasan itu tadi memang sudah sedikit disinggung oleh Bapak, tapi boleh bisa diulangi kembali mungkin lebih rinci kendalanya mengatasi itu, mulai dari segi sumber daya manusia. Solusinya itu ya. Iya, solusi sumber daya manusia. Ya, solusi-solusi yang kita jalankan
tadi seperti tadi dalam sumber daya manusia kita dorong guru-guru untuk bisa mengikuti berbagai pelatihan, dan kita pun melaksanakan di sini berbagi praktik baik dalam Kombel, juga dalam setiap kesempatan kita bahas bersama-sama. Jadi sebenarnya kalau di sini kan jadi pemahaman guru itu tidak dijejalkan gitu. Jadi sebagai pemangku ya saya sendiri sih sebenarnya ya mengikuti pengimplementasian atau istilahnya lah inti dari kurikulum Merdeka. Jadi penerapan ke guru juga tidak kita yang menjejalkan, gitu. Tapi justru kita yang menginput dari mereka. Jadi pemahamannya itu tidak kita yang memberikan pemahaman itu tidak, tapi justru kita gali mereka itu potensinya, sehingga tumbuhnya itu ya usulan-usulan kreativitas atau inovasi yang muncul dari guru-guru nih mau gimana. Jadi mereka yang membuatkan ide dan mereka pun yang nantinya akan melaksanakannya. Ya alhamdulillah. Kalau untuk mengatasi infrastruktur Pak, kan tadi terbatas tuh. Pastilah itu mah ya, berarti melaksanakannya Bapak dengan sesuai dengan keadaan, dan kita menciptakan mungkin berinovasi dari keterbatasan itu dengan berbagai program-program yang menunjang terhadap pengimplementasian kurikulum Merdeka ini. Itu dengan berbagai program, bahkan di sini ya kita banyak mengistilahkan program-program ini juga merupakan program-program yang lahir dari gagasan guru sendiri, yang nantinya juga alhamdulillah dapat terlaksana karena gagasannya dari guru, dilaksanakannya juga oleh guru. Kita sebagai kepala mungkin hanya memantau, mungkin juga melaksanakan evaluasi sedikit-sedikit agar pelaksanaan berbagai program dengan berbagai keterbatasan dapat berjalan lebih optimal. Seperti memang sih dalam pengenalan IT juga ya banyaklah kita melahirkan ide-ide yang kreatif ya, dengan keterbatasan tapi tidak mengurangi makna siswa dapat lebih memahami, dapat melaksanakan pembelajaran yang dipadukan dengan IT. Kalau untuk anggaran Pak, tadi kan Bapak sempat menyinggung bahwasanya memang mungkin untuk sekolah penggerak ada anggarannya gitu ya. Tapi bagi kita yang tidak mengikuti program sebagai sekolah penggerak itu tentunya menggunakan dana yang memang secara reguler gitu kan. Nah, untuk mengatasi keminiman anggaran untuk sekolah Bapak sendiri itu seperti apa Bapak gitu? Alternatif. Kalau anggaran itu sebenarnya secara dasarnya itu tidak bisa dipaksakan. Kalau anggaran itu memang anggaran itu sudah, apalagi bos itu sudah ada pos-posnya kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Di sisi lain juga kita mencari solusi alternatif lain ya, seperti kita bekerja sama dengan masyarakat ya, dengan orang tua, tapi lebih ke kalau di sini sih kita lebih bekerja sama dengan ikatan alumni di sekolah ini. Nah, dari ikatan alumni itu pertamanya saya sendiri membentuk, jadi kita sekolah yang membentuk ikatan alumni tersebut, kita undang mereka dan secara struktur juga dibuat kepengurusannya. Nanti kita banyak sharing dengan alumni untuk kemajuan sekolah ini, apalagi kita mau mengimplementasikan kurikulum Merdeka, dan mereka pun tanggapannya bagus dan memberikan juga bantuan secara moral dan materialnya juga. Alhamdulillah ya dapat membantu
ya sedikitnya menjadikan solusi keterbatasan anggaran yang sudah ditetapkan dalam BOS gitu, untuk pengimplementasian berbagai program yang akan kita laksanakan. Kemudian Pak, untuk mengatasi kebijakan yang tadi Bapak sampaikan, memang banyak sekali kebijakan yang menjadi kendala gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut bagaimana kalau dari segi kebijakan dan manajemen sekolahnya mengatasinya? Kalau berhubungan dengan kebijakan ini kebijakan di Ya, mulai di pemerintah sekolah. daerah ya, Daerah mulai di sekolah. dengan kebijakan sebenarnya letaknya yang paling penting itu adalah sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan daerah. Ketika penerapan program baru atau kurikulum baru ini. Nah, ketika itu memang benar kesenjangan, terdapat perbedaan perbedaan yang belum sejalan gitu. Itu jadi hambatan bagi kita. Namun dengan begitu kita terhadap berbagai perbedaan yang tidak sejalan antara kebijakan tersebut, ya kita banyak berkomunikasi dengan stakeholder daerah gitu ya. Dengan stakeholder daerah juga ya, dengan para pemangku kebijakan di tingkat daerah, di tingkat kecamatan yang menjadi kepanjangan daerah. Juga banyak menggali informasi kebijakan di tingkat pusat gitu. Ya, kita ambil mana yang paling bisa kita laksanakan dan tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan tersebut. Kemudian Pak, bagaimana strategi mengoptimalkan keterbatasan yang ada gitu? Agak mengoptimalkannya sebenarnya kan tadi sudah dijelaskan ini terbatas, tapi untuk mengoptimalkan tapi tetap berjalan kurikulum Merdeka di sekolah Bapak ini. Ya paling utama kita jalankan dulu. Walaupun dengan berbagai keterbatasan, kita jalankan dulu. Berarti berbagai hambatan ketika berjalan itu, nah di sana kan kita ambil solusi. Ya tadi keterbatasan pemahaman SDM, keterbatasan infrastruktur. Ya, pelaksanaan dari kurikulum tersebut ya kita sesuai dengan ketersediaan yang ada, ketersediaan infrastrukturnya, sarana dan prasarananya kita manfaatkan seoptimal mungkin. Kalau baru adanya istilahnya kita mempunyai baru mempunyai tablet, belum mempunyai Chromebook, ya kita manfaatkan tablet tersebut gitu. Tapi ya tidak mengurangi makna gitu, Nah, seperti itulah. Kemudian Pak, strategi Bapak untuk memastikan bahwasanya guru, siswa, orang tua dan komunitas ini berpartisipasi dalam menerapkan kurikulum Merdeka itu seperti apa? Barangkali ada strateginya gitu dari Bapak. Tadi ya, dalam segi sosialisasi kita mensosialisasikan kepada setiap stakeholder. Namun juga sebenarnya kita itu apalagi di guru penggerak itu dipelajari juga teknik coaching ya. Teknik coaching kita terapkan juga dalam mengajak mereka gitu ya. Jadi mengajak mereka untuk ikut berpartisipasi, bertanggung jawab terhadap implementasi kurikulum Merdeka ini ya secara tidak langsung gitu. Kita terapkan seperti itu. Jadi tidak kita yang mengajak ayo tidak gitu. Tapi justru kita sentuh hatinya ya, sehingga justru mereka yang mempunyai ide-ide kreatif untuk mengimplementasikan berbagai kegiatan seperti P5-nya atau kegiatan berbasis proyeknya gitu. Sehingga ya alhamdulillah sedikitnya walaupun kita bukan sekolah penggerak, tapi ya walaupun tidak optimal, tapi ya sedikitnya kita bisa mengimplementasikan ini kurikulum ini dengan baik lah.
Kemudian Pak, dampak terbesar yang Bapak rasakan setelah melaksanakan kurikulum Merdeka, baik untuk siswa, kemudian guru dan lingkungan sekolah seperti apa? Ya, banyak sih ya perubahannya ya. Boleh dari siswa dulu Ya, gitu. dari siswa terutama ya, yang paling kentara itu memang dari siswa ya, tapi sebenarnya dari guru juga sama ya, Iya, kentara. Adanya kebebasan, adanya pembelajaran berbasis proyek, adanya P5 profil pelajar Pancasila, itu sangat memberikan warna yang baru bagi terlaksananya pendidikan pembelajaran yang diharapkan, yaitu pembelajaran yang menyenangkan, lingkungan sekolah yang diidamkan, itu yang dicintai oleh berbagai pihak, terutama siswa. Jadi keengganan siswa karena dijajali pengetahuan sekarang sudah tidak seperti itu, ada perubahan. Jadi siswa juga merasa justru mereka rindu dengan belajar gitu, karena pembelajarannya ternyata dilaksanakan secara menyenangkan. Kalau untuk gurunya Pak, dampak terbesar yang dirasakan, yang Bapak lihat gitu dari segi gurunya? Nah, guru, alhamdulillah guru ya, karena memang di sini juga alhamdulillah kita mempunyai guru-guru yang hebat-hebat. Mereka bertransformasi dalam memahami kurikulum Merdeka ini secara baik, mengikuti juga PMN, mengikuti juga berbagai pelatihan dan mencari dan menggali sendiri. Ya, sangat terlihat lah ya, sangat terlihat kreativitasnya semakin meningkat, tanggung jawabnya juga terlihat, dan dapat melaksanakan berbagai program yang berasal dari ide yang keluar dari idenya itu dilaksanakan dengan sangat baik. Kalau untuk lingkungan sekolah itu seperti apa Pak, dampak yang dirasakan? Ya, terlihatlah lingkungan sekolah kita terlihat lebih tertata ya, lebih tertata dari karakter anak juga banyak peningkatan dari segi kedisiplinan, dari segi kemandirian, tutur kata yang baik, sopan santun juga itu terlihat meningkat ya, apalagi dalam keceriaan, kesemangatan mereka dalam belajar itu sangat terlihat. Juga dari masyarakat, pandangan masyarakat sejauh ini justru sangat positif ya, sangat positif dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah yang melibatkan anak secara langsung gitu. Terlihat sekali masyarakat itu juga ikut mendukung dan terlihatlah sangat sangat mendukung dengan baik. Kemudian Pak, Responnya baik, dan ya banyak juga memberikan setelah mereka tahu bahwa sesuatu yang baru kegiatan di sekolah itu ternyata bagus ya, akhirnya mereka juga masyarakat terutama yang dekat, yang sering melihat kegiatan-kegiatan di sekolah itu benar-benar ada kegiatan setiap waktunya, dan terlihat anak yang melaksanakannya, karena banyak program yang kita laksanakan yang secara langsung juga dilihat oleh orang tua dan masyarakat gitu ya, oleh tokoh kita. Adanya berbagai kegiatan seperti ya P5 ya, di market day-nya, di pelatihan kepemimpinannya, ya banyaklah program-program di kepramukaannya. Ya, mereka menonton secara langsung bahwa yang kita tonjolkan itu anak gitu ya. Mereka benar berarti ya anak kita itu bisa tampil gitu ya, terlihat. Kemudian Pak, setelah apa yang Bapak sampaikan, tentunya hasil dari akhir sebuah pelaksanaan dari implementasi kurikulum Merdeka tentunya itu adanya sebuah evaluasi gitu ya. Bagaimana Bapak mengevaluasi keberhasilan daripada kurikulum Merdeka di sekolah ini gitu? Apakah ada metode-metode tertentu ataupun ada indikator-indikator tertentu gitu yang Bapak lakukan untuk mengevaluasi penerapan kurikulum di sini? Sebenarnya
evaluasi atau apa namanya istilahnya, ya evaluasi aja. Evaluasi yang dilaksanakan itu sering dilaksanakan ya, sering dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana ketercapaian penerapan implementasi kurikulum merdeka di sekolah ini gitu ya. Itu sering dilaksanakan. Banyak sekali indikator yang saya terapkan ya, tetapkan sebagai indikator keberhasilan. Itu ya dari sikap gurunya ya, dari kenyamanan siswa dalam belajarnya, ya sesuai aja dengan tujuan dari implementasi kurikulum merdeka. Juga dari tingkat kemajuan pemahaman siswa terhadap pembelajaran, dari peningkatan kreativitas siswanya, itu juga menjadi indikator. Semua jadi indikator sih sebenarnya untuk keberhasilan. Walaupun sebenarnya kita belum bisa mengatakan bahwa kita itu sudah mencapai target, belum sama sekali, apalagi kesempurna ya, dengan berbagai keterbatasan. Namun sedikitnya kita merasa bahagia. Kenapa? Ya walaupun dengan berbagai keterbatasan, kita dapat menerapkan kurikulum merdeka ini ya, dan kita mencapai beberapa kemajuan-kemajuan yang menuju pada target yang diharapkan. Berarti evaluasi yang Bapak laksanakan itu bisa apakah dalam bentuk refleksi kah, atau misalkan ada penilaian-penilaian tertentunya gitu Pak? Lebih Istilah ke refleksi ya, lebih ke refleksi. lebih ke refleksi. Jadi indikator tersebut Bapak terapkan dalam sebuah kegiatan refleksi gitu ya. Refleksi. Kemudian dukungan apa nih yang paling dibutuhkan oleh pihak sekolah Bapak gitu ya, dari pemerintah atau pihak-pihak terkait gitu, agar berjalan dengan baik kurikulum merdeka di sini? Ya, Harapan Bapak gitu. idealnya semua dijadikan sekolah penggerak untuk bisa melaksanakan kegiatan atau mengimplementasikan kurikulum merdeka ini lebih sempurna ya. Walaupun sebenarnya sekolah penggerak juga belum tentu dapat melaksanakan dan implementasikan secara sempurna ya. Iya. Nah, ya idealnya itu. Ya kami berharap ya semua dijadikan sekolah penggerak gitu. Karena sekolah penggerak kan pelatihannya sudah disusun dengan baik, anggarannya juga diberikan. Walaupun sebenarnya tidak mungkin sih, kalau melihat kemarin ya satu Indonesia itu hanya berapa ya yang bisa hanya 2.000 kalau nggak salah Yang mengikuti. yang diikut sertakan sebagai sekolah penggerak. Sangat jauh sekali apabila kita ya ingin menjadi sekolah penggerak. Namun tadi harapannya ya kalau ingin mencapai kesempurnaan, ya sedikitnya kesempurnaan atau target pemerintah, ya harusnya semuanya dijadikan sekolah penggerak, sehingga ya dukungan-dukungan dari pemerintah itu sejalan dengan harapan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian Pak, ini untuk pertanyaan terakhir, apakah ada kompetensi yang diperlukan selain dari kompetensi manajemen kurikulum? Tentunya kan dalam menerapkan kurikulum ini kita harus memanage daripada mengelola, mengetahui, memahami kurikulum itu sendiri. Apakah ada kompetensi tertentu yang Bapak jalankan di sini untuk mendukung keberhasilan kurikulum merdeka di sekolah? Ya ada lah ya pastinya. Kompetensi yang apa istilahnya lah tadi kan selain selain kompetensi manajemen kurikulum, ya banyak sih kompetensi yang yang dibutuhkan ya banyak. Yang seharusnya memang dikuasai juga oleh kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Saya juga merasa walaupun sebagai guru penggerak belum seberapa untuk dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Kompetensi yang saya punya itu belum seberapa lah untuk memberikan atau mengimplementasikan secara utuh kurikulum merdeka ini. Apalagi istilahnya di guru ya, tapi guru
di sini alhamdulillah hebat lah. Walaupun sebenarnya tetap tadi memerlukan kompetensi lain. Boleh Ya disebutkan gitu contohnya minimal apa? sebenarnya minimal ya harusnya ya, apalagi kalaulah contoh di satu sekolah itu mempunyai guru atau guru penggerak beberapa orang lah gitu ya, itu bisa juga lebih mewarnai ya, lebih mewarnai. Walaupun sebenarnya bukan guru penggerak juga ya, tidaklah kalah dari guru penggerak, namun untuk guru penggerak itu kan sedikitnya mengalami pelatihan yang mengarah pada implementasi kurikulum merdeka secara pemahamannya, secara kompetensinya disiapkan memang untuk implementasi kurikulum merdeka. Boleh Bapak mengistilahkan dari gambaran yang Bapak sampaikan, misalkan apakah ini ke kompetensi manajerial kah, atau kompetensi kepemimpinan kah, atau kompetensi dari segi komunikasi kah, atau apa gitu Pak? Yang Semua sangat menunjang ya, semua sangat menunjang. Dari manajerial yang memang sangat dibutuhkan ya, sosialnya juga kompetensi sosial yang dimiliki oleh ya saya pribadi itu juga dapat yang menjadikan mempengaruhi tingkat keberhasilannya semua, termasuk kompetensi pedagogik atau pendidikan ya, itu Iya. juga sangat menunjang. Iya, dari yang Bapak sampaikan memang tentunya berbagai macam kompetensi yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu ya Pak, itu sangat menunjang sekali, terlebih dengan mewujudkan karakter anak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu sendiri, kemudian dengan harapan-harapan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang yang tentunya dijalankan oleh setiap instansi pendidikan, setidaknya dengan kepemimpinan kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah bisa merubah, bisa merealisasikan dan bisa mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan baik. Itu sekiranya Bapak pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih atas berbagai hal yang telah Bapak sampaikan, sangat menginspirasi, sangat memberikan informasi yang tepat dan efektif bagi penelitian saya khususnya. Semoga apa yang Bapak harapkan, kemudian di sekolah ini berbagai macam program kegiatan bisa lebih terrealisasi dan lebih meningkat lagi. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Barangkali ada kesan atau apa yang Bapak sampaikan? Ya, saya juga mohon maaf dari penjelasan atas, namun itulah yang dilaksanakan di sekolah yang saya ampu. Walaupun memang pengimplementasian kurikulum merdeka ini jauhlah dari kesempurnaan, namun kita tetap berjalan dengan kreativitas dan inovasi-inovasi yang bisa dilaksanakan, yang pada intinya sebenarnya kalau di sini lebih mengedepankan pada ya tadi PBL ya, atau berbasis proyek dan penguatan kompetensi siswa, juga berpusat pada siswa, itu yang selalu ditonjolkan di sini. Jadi berpusat pada siswa itu ya siswa yang melaksanakan pembelajaran gitu, bukan guru yang menjejali siswa gitu. Dalam berbagai event juga ya dilaksanakan berbagai event P5, benar-benar siswa yang melaksanakan, guru hanya mengarahkan gitu. Seperti ya tadi salah satu contoh dalam berbagai kegiatan, contoh peringatan pentas seni atau apa, siswa dari panitianya dibuatkan oleh siswa, walaupun sebenarnya tetap dalam arahan guru yang melaksanakan acara apa itu benar-benar diberikan kepada siswa. Jadi siswa benar-benar diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat berproses, menguatkan minat dan bakat yang ada pada dirinya. Mohon maaf sekali lagi, itulah mungkin pemahaman penerapan kurikulum merdeka yang sejauh ini dijalankan di sekolah ini. Bapak terima kasih Pak. Ya, Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.